Tahu gua, di mana-mana anak kecil itu pasti melewati tahap tantrum. Nah, itu yang gue maksud. Enggak, yakin. Nih, no pegang omongan gue, enggak. Enggak apa nih? Enggak. Pernyataan itu salah. Gue berani bilang salah. Dulu. Jadi dulu. Ini Dulu nih. Banyak ahli pun bilang bahwa anak itu harus melewati fase tantrum. Tidak. Enggak. Itu tadi karena frame-nya. Tahu nggak tantrum itu kenapa? Karena frame-nya. Ini baru pertama kali ngeliat lo nih. Pertama kali. Udah lama, tiba-tiba kayak begini, serius. Ini beneran nih. Iya bener lah. Enggak, maksud gue, lo modalin begini-ginian nih, bener-bener mau bikin serius gitu ya? Prinsipnya gini. Proses yang baik itu hasilnya akan baik. Wih, udah keren bener bahasanya. Enggak, waktu gue pertama kali ketemu lo kan, ini tahun 2000 berapa tuh? Gue ketemu 14 lah ya. 2014 ya? Enggak, gue kaget aja begitu tiba-tiba sekarang udah jadi beginian. Wih, hebat loh. Grasak Grusuk Podcast. Jadi gini, gue harap sih orang yang nonton podcast ini yang tadinya grasak grusuk, gue harap dia lebih nggak grasak grusuk. Itu niatan lo ya? Jadi gue mau kasih sesuatu di viewer gue. Dia kan udah ngabisin kuota berpuluh-puluh ribu gigabyte lah. Jadi gue pengen ngasih dia tuh sesuatu yang ternyata ada edukasi di situnya. Gitu. Jadi lu tuh nggak usah grasak grusuk dulu. Tapi kalau lu mau grasak grusuk, lu nonton podcast di sini. Keren. Gue pikir dulu ya biasa-biasa aja ketemu lo ya. Iya kan? Biasa-biasa aja ya. Gak nyangka gue. Hebat lah. Tapi intinya gini lah, gue pikir sih kita nih orang terkenal tapi belum sukses. Ya. Beda nasib. Orang terkenal tapi belum sukses. Iya. Ya. Lo sekarang megang punya podcast dan gue ceritanya di narasumber pertama nih ya. Spesial ya, keren banget. Mantap. Nggak, gue apa ya? Tapi memang lu punya niatan nih, memang pingin. Lu masih kerja? Masih. Bos lu masih yang? Ya masih lah. Masih yang itu pokoknya. Enggak, gue tiap lo undang itu kan lo suka ngajak curhat tuh ya. Nah. Ini curhatannya udah beda lagi dong kalau gitu ya. Apa masih yang sama gitu? Beda lah. Udah beda ya? Beda. Udah beda. Karena gue yakin orang sukses itu dulunya hanya seorang pemimpi. Nah makanya gue mulai dari sekarang gue mau bermimpi sama kayak orang-orang sukses. Paham ya? Paham gak nih? Ngedek kok ya. Iya, maksud gue tuh paham gak apa yang tadi gue sampein? Jadi gue yakin orang-orang sukses di luar sana dulunya hanya seorang pemimpi. Nah, bagaimana mewujudkan mimpi itu ya dengan cara seperti ini untuk di zaman sekarang. Dengan gaya yang sekarang gitu ya? Iya, karena jujur gue bosen ketika menjadi orang lain gitu. Jadi orang lain, wah gila keren banget. Nggak, tapi asli sih gue dukung lah ya, gue dukung. Mudah-mudahan channel lo jadi lah ya. Amin. jadi. Terus apa ya? Gue bingung. Coba deh lo kita mau ngebahas apa deh? Lo ceritain dulu deh. Karena gue juga udah lama gak ketemu. Ini kita berapa bulan ya? Tahun lah ya. Tahun. Udah lama gak ketemu. Udah berapa tahun? Tiba-tiba lo sekarang udah punya kru nih ya. Gila keren bener. Terus punya tim ya, jangan bilang kru lah, punya tim. Menurut gue sih Bang itu perubahan yang drastis banget, perkembangannya itu bagus banget buat lo tuh gitu kan. Ya bagus lah, gue dukung. Gila, kalau nggak dukung ntar ya gitulah ya. Yang penting jangan lupa jangan lupa gue ntar abis ini kirim nomor lah. Kirim nomor apa tuh? Rekening apa nomor WhatsApp? Lu udah punya. Nomor WhatsApp aja. Nomor WhatsApp ya. Iya. Apa ya? Lu ngundang gua tadi mau bahas apa sih tadi di sini? Ya sekalian karena dulu kan pertama kita jumpa itu single. Istilahnya PK lah gitu kan.
Waktu itu lo single ya? Single, PK. Dan sekarang gue lebih PK lagi sekarang. Makanya gue ngundang lo tuh, gue mau bilang, kok gue PK lagi Pak? Gue sekarang makin PK gitu. Aduh ini PK itu bukannya penjahat itu ya? Oh enggak, ini lebih ke pejuang keluarga. Wih, asik. Jadi gue udah punya keluarga yang dimana alhamdulillah gue punya 1 istri. Dan alhamdulillah sudah punya anak juga. Lu bukannya playboy dulu? Iya dulu kan. Sekarang ya masih kan? Ya kan Bang Napi bilang kejahatan itu terjadi bukan karena niat kan, karena ada apa? Kesempatan gitu. Oh, enggak, waktu gua terakhir tuh itu fans lo banyak kayaknya itu yang di kantor tuh. Iya fans kan. Iya kan, berarti lo nikmatin gitu. Dikit lah. Dikit. Nikmatin punya fans gitu ya. Iya. Gitu. Ya sempat bangga sih. Bangga. Tapi ya seiring waktunya berjalan dan ditambah gue juga sering banget ngobrol sama lu kan. Jadi lu juga sering nasihatin gue, jadi itu gue pakai sih. Yang mana tuh? Gue lupa ya. Ya yang masalah gue tuh harus ke jalur yang ini, on the track bahasa yang Bapak bilang, ya kan? On the track. Jadi manusia itu harus bisa berada di zona on the track. Kalau lu cuman di track yang ngalur ngidul ya, itu bahasa apa tuh ya? Yang penting jangan sampai gerasa gerusuk lah ya kan. Jadi dulu tuh kan gue gerasa gerusuk gitu kan. Ketika gue ngobrol dengan orang-orang hebat kayak lu, akhirnya gue kepikiran nih, kenapa gue nggak bikin podcast tentang gerasa gerusuk gitu. Artinya gue seret ke dalam hidup gue pengen hidup gue itu nggak gerasa gerusuk gitu. Makanya sekalian gue ngundang lu, gue mau sharing ke lu gitu. Mau bertanya juga. Karena ya nggak nutup kemungkinan gitu. Gue bakal jauh lebih baik gitu. Iya. Semua orang kayaknya pengen gitu dia. Iya. Pengen lebih baik ya. Karena kan kalau kita lihat di luar sana, lingkungan zaman sekarang kan, wah kejam banget. Maksudnya kejam gimana? Kejam itu ya gerasa gerusuk banget. Lo sendiri bagaimana? Masih gerasa gerusuk nggak sih? Kalau ya namanya orang hidup ya gerasa gerusuk pasti ada. Cuman ketika kita udah tahu on the track-nya ya insya Allah sih kembali ke track-nya lagi gitu. Iya. Pinter kan? Hebat. Gila, udah lebih canggih daripada narasumber lo ya. Kan pepatah lama mengatakan kalau lu mau sukses atau mau lihat isi kantong lu, lihat 7 temen yang ada di lingkungan lu. Bener nggak sih? Bener. Jatuhnya kalau lu mau sukses ya lu gabung sama orang yang udah sukses. Contoh real gini aja. Gue pernah dulu beberapa punya temen nih. Ada yang belum kerja, ada yang kerja tapi gajinya minim. Pokoknya bervariatif lah. Ketika duduk bareng yang dibahas apa? Gue nggak punya duit, gue punya utang. Tuh, ya kan? Iya. Tapi ketika kita nih berada di lingkungan orang sukses, ketika duduk bareng yang dibahas apa? Gue mau buka bisnis ini nih. Gue punya ini nih. Jadi kita ke bawah sukses. Ke bawah sukses ya. Paling nggak on the track orang sukses itu tidak tahu. Gitu. Itu lo kalau di kantor pakai itu nggak sih? Sorry gue agak bukan itu yang di kuping lo, kayaknya lo baru pakai. Oh ini udah lama. Ini bukan tempelan ya tuh, asli tuh. Masih? Iya. Oh asli. Iya. Jadi ya itu kembali lagi di Gerasa Gerusuk podcast ini, gue mau menampilkan sesuatu yang memang real gitu. Gue nggak mau ada settingan gitu. Gue memang mau benar-benar curhat ya curhat gitu. Gue mau buka-bukaan ya buka-bukaan. Gue mau PK ya PK gitu kan. Yang penting istri di rumah nggak nonton. Kalau nonton bahaya. Jatah jam 12 malam tuh nggak ada. Maksudnya jatah bukain pintu, Pak. Bukan pintu. Saya kan masih aktif futsal gitu. Ini ngomong-ngomong juga nih, ini malam nih sebetulnya ya. Malam nih ini ngambil tag-nya. Oke. Ya, ya gue pokoknya gue apresiat lah ya, dengan perubahan lo yang drastis. Gue sih nggak nganggap gue hebat dulu, enggak, gue nggak nganggap itu. Cuman menurut gue lo lebih cepat. Saat ini lo lebih cepat, lebih bagus. Ya mudah-mudahan nanti yang ngisi di sini nih, ya juga itu dong namanya
Bisa aja nanti lo ngundang siapa, ngundang tokoh gitu kan. Amin. Ya. Siap kalau itu. Mantep lah ya. Bagus, karena gue selalu meyakinkan diri gue itu nggak mau merasa hebat dan gue tuh nggak mau merasa pandai, Pak. Jadi yang gue mau tuh gue pandai merasa. Pinter kan? Kalau lu merasa hebat doang. Gue pandai merasa, Pak. Karena kalau sesuatu yang dikeluarkan dari rasa, nyampainya kemana, Pak? Ntar lu deh, gue pinanya narasumbernya gue apa lu ya? Hah? Narasumbernya gue apa lu ya? Iya. Lu sih, Pak. Gue kan? Ini kenapa gue jadi hostnya ya? Kenapa gue jadi hostnya? Ini lu mau nanya apa sebenarnya sama gue sih? Kenapa jadi banyakan lu ya, jelasin? kesimpulannya sih, satu, gue tuh mau ngenalin bahwa di channel gue tuh ada yang baru. Di Gerasak Gerusuk ini, gue mau orang yang nonton video gue tuh udah nggak gerasak gerusuk. Mau hal apapun. Lu mau sharing tentang bagaimana mengatasi calon mertua. Nah, itu gue bisa atasi dengan narasumber yang mungkin bisa membantu teman-teman gue di sana tuh, oh begini loh. Gitu. Yang penting terlihat pintar dulu depan mertua. Jadi niatnya gitu ya. Iya. Ditambah memang gue mau bertanya sama lu masalah anak gitu. Karena anak gue tuh udah masuk golden egg lah ya. Masa dimana 1 sampai 6 tahun kan itu masa-masa golden egg gitu. Sunda banget, Rel. Golden age. Hah? Golden age. Kalau orang Sunda nggak bisa age, nggak bisa. Oh, golden egg. Ya? Golden egg udah gitu. Pakai P, bukan F, bukan. Golden age. Aduh, malam-malam berat lagi. Lu minta apa namanya? Sharingnya lagi. Karena sorry Pak, yang mungkin di luar sana ada banyak bapak, ibu atau keluarga yang belum tahu ketika dia memarahi anaknya, kasih instruksi kepada anaknya itu mungkin tujuannya bagus, tapi ada cara-cara yang mungkin ya ada yang nggak tahu. Contoh kecil misalkan, seorang bapak atau ibu rumah tangga baru pulang kerja, anaknya nangis, udah gitu buka pintu rumah berantakan. Nah, si orang tua itu kan pasti kesel, bilang sama anaknya, kakak, adek, kamu nggak tahu ya, bapak itu atau ibu itu pulang kerja capek. Emang anak kecil tahu bahwa orang tuanya itu capek? Kan enggak. Secara prinsip anak kecil, yang gue tahu nih ya, sorry, gue nggak ngajarin lo, tapi gue yakin lo itu nggak tahu. Makanya jadi manusia jangan sombong. Tukerannya dia mendingan nih, gue di situ gimana? Manusia tuh gitu, kadang dia punya ilmu sedikit aja udah begini jalannya. Padahal manusia tuh ada hal yang dia tahu, ada hal yang dia nggak tahu. Nah, makanya kenapa gue undang lu, salah satunya itu. Mungkin lu bisa nutupin apa yang nggak gue tahu perihal parenting untuk anak gue. Ya gue akui dong, boleh dong gue menjadi seorang narasumber parenting. Gue udah bisa buktikan gitu. Gue bisa buktikan bahwa anak gue memang gue didik dengan baik, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa multi talented. Boleh dong, gue agak sombong ya, agak sombong boleh nih. Jadi gini, gue tambahin lah kesombongan gue. Gini, Rel. Simpelnya begini, simpelnya gini. Tadi kalau curhat yang kayak gitu tuh banyak sebetulnya, nggak cuma lo doang, banyak yang kayak gitu curhat kayak begitu soal anak. Bahkan ada yang nanya, Pak, gue boleh nggak sih janjiin hadiah gitu? Nanti gue nggak mau bahas sekarang yang itu, mendingan lo undang gue lagi nanti ya. Untuk yang kayak gitu ya, lo undang lagi. Cuma gini. Sebentar, tapi masih harga sama ya? Tapi nggak harga yang di tempat lo itu beda dong. Okay. Ini harus aman. Harus harga yang beda ya. Gini. Anak itu simpelnya itu framing namanya. Framing. Bingkai. Okay. Siapa bingkainya? Ya orang tua. Kayak gitu kan. Anak itu lukisannya. Betul. Framingnya orang tua. Gitu. Dan ntar dulu, lu pada punya anak nggak sih? Ini teman-teman lo udah punya anak belum? Bikin anak sering. Enggak. Buang calon. Jadi ntar dulu umur lo berapa? 26. Lihat tuh. 26 cuma dipakai buat
Enggak, Tuh, dia ngomong, bukan gua. enggak gini, mereka tuh orang tuanya anaknya banyak. Ketika jalan tuh papa diselokan tuh. Lanjut. Tadi lo bilang gue nggak boleh ngomong gitu, gimana sih? Terus gue dilarang-larang. Udah gini. Framing. Anak itu kita frame-nya. Anak itu lukisan, gitu. Lukisan. Jadi dan ingat nih, anak-anak itu dia bawa dua nama baik. Itulah framingnya. Dua nama baik nih. Jadi anak itu selalu bawa nama dirinya. Bisa nama anak lo siapa? Abias Arsyad Hidayat. Abias Arsyad Hidayat. Nah. Jadi nggak nanya artinya? Nggak mau, nggak usah. Asal. Nggak usah nanya artinya. Gini, anak lo itu punya harta. Jadi ada nih ada harta yang dibawa mati. Itu nama baik kita ini. Nama baik kita. Orang tua ngasih nama, itu harta kita. Kalau ada yang bilang harta yang nggak dibawa mati, enggak. Itu dibawa mati. Nama baik itu. Itu satu. Yang kedua, dia akan bawa nama selama hidupnya. Nah, selama hidupnya dia akan bawa nama orang tuanya. Panggilannya siapa anaknya? Abias. Nama panggilannya sesuai nama podcast ini, Asak. Asak. Karena gue orang Sunda, Pak. Iya. Jadi sesuatu yang dimasak secara asak, bukan acak ya. Secara asak itu mudah-mudahan matang gitu. Jadi anak gue tuh pengen makin tumbuh matang lah gitu. Makin tumbuh matang ya. Namakan doa. Betul. Nah, itu dia bawa. Ini Asak anaknya siapa nih? Anaknya Arel. Gitu kan. Terutama yang dicari itu pasti bapaknya. Gitu. Yang dicari itu bapaknya. Namanya anak Harta tadi. Yang dicari nama bapaknya. Itu satu. Jadi lo harus framing bahwa dia bawa nama baik dirinya sendiri dan bawa nama baik bapaknya, orang tuanya. Kan begitu kan? Asak anaknya Arel. Kalau dia nakal pasti tanya. Ini bapaknya siapa sih? Nah, ya begitu. Kebetulan sih anak gue di belakangnya itu ada Hidayatnya, itu kan bagian dari nama gue. Nama lo Arel apa Hidayat sih? Jadi nama gue tuh Muhammad Hidayat. Nah, jadi kalau Arel itu nama branding. Lu bukan penggemar? Arel itu sebelum Arel datang loh. Sebelum Arel booming, serius Ya? Enggak, waktu pertama kali gue ketemu juga gitu. Pak, gue mau lantai ini. Gue mau ada kelas. Gue ngomong sama resepsionis tuh. Arel. Arel. Iya kan? Seluruh yang ada di kantor itu tahu nama gue, Pak. Tapi gue belum tentu tahu nama-nama dia gitu. Arel. Jadi menurut gue nama itu memang sesuatu yang harus di branding sih sebenarnya. Selain doa itu untuk kita branding. Artinya gue dengan nama Arel itu yaitu brand gue. Serius. Ya itu sama nanti. Kalau gue balikin lagi nih ke anak lo nih, ya itu sama. Nah, itu pertama, satu framing. Punya frame ini kayak ini nih, ini TV nih. Iya. Ini kalau nggak ada frame ini jelek nih. I see. Kayak gitu ya. Nah ini ceritanya ini anak lo nih, tengahnya nih ya. Ini nggak ada frame-nya nih, ada frame-nya kurang bagus. Nah frame-nya siapa? Orang tua. Itu pertama. Terus golden age. Banyak yang bilang golden age itu age. Lu Sunda. Golden age. Golden age itu banyak yang bilang 0 sampai 5, 0 sampai 7. Ya, itu golden age tahap pertama. Yang gue tahu. Yang terus yang lo tahu lagi apa? Yang gue tahu nanti ada golden age kedua 6 sampai tahap remaja. Itu perkembangan, Pak. Perkembangan. Bukan golden age. Golden age itu artinya adalah dulu orang bilangnya ya, adalah masa di mana anak itu siap menerima pembelajaran yang baru. Yes. Dan dia itu dan menjadi pembelajaran yang penting buat dia. Tapi faktanya nggak begitu. Nih ya, faktanya golden age itu dalam rentang kehidupannya ya selama dia hidup. Itulah golden age. Itu. Tapi banyak bilang golden age 0 sampai 7 misalnya, 0 sampai 5. Enggak. Gitu. Kenapa? Karena nih, gue kasih tahu. Karena umur gak boleh dikotak-kotakan. Gue boleh ngomong kotak-kotak gak sih?
Ya enak sih kalau masih anget. Pakai nasi. Enggak kotak-kotak. Gua disebut kotak-kotak. Ini nggak ada nomor 1 nomor 2, nggak ada. Udah lewat. Deh, nih, pokoknya anak itu nggak boleh dikotak-kotakan. Dikotak-kotakan dia umur sekian begini. Kalau perkembangan iya. Contoh nih. Contoh. Gue kasih tahu aja. Contohnya anak gue aja. Anak gue sekarang mau nginjek 3 tahun. 3 tahun. Percaya nggak percaya. 0 sampai 5 itu adalah kesempatan orang tua. Itulah kenapa disebut golden age. Nih, alasnya dulu kenapa. Kenapa disebut golden age 0 sampai 5? Karena penelitiannya begitu anak lo udah masuk sekolah, ya. Influencer tuh yang berpengaruh buat dia, itu bukan lagi orang tuanya. Secara besar, secara dominan. Ini gue ngomongnya tegas nih ya. Ini kelihatan tegas gak nih? Boleh. Ini beneran. Begitu anak lo sekolah, pengaruh teman itu paling besar. Betul. Jadi otomatis kalau nanti ini teman-teman yang pada udah nikah, bakal punya anak, dia harus ingat 0 sampai 5 itulah kesempatan dia untuk berinteraksi, nasehatin, pembelajaran. Karena apa? Begitu masuk sekolah, anak akan terinfluencing dari lingkungan dan temannya, dan itu pengaruhnya sangat besar. Woi, keren nggak gue? Tapi yang gue lakuin saat ini kepada anak gue, menurut lo bener nggak? Jadi anak gue itu, gue sih bukan yang sombong ya. Anak gue itu umur belum 3 tahun dia udah bisa ABC sampai Z. Dia udah bisa ngitung 1 sampai 40 versi English. Dia udah bisa nulis namain dia sendiri. Terus dia nih ya, kalau gue lepas kayak anak ayam ya. Dia itu kalau gue keluar rumah nih. Tar dulu nih, jangan lu goyang-goyang, sayang, mahal. Ya. Baru ya. Udah lunas. Jadi anak gue tuh kalau gue keluar rumah nih, selama emak bapaknya nggak ada, dia nggak mau. Dia pasti ngikutin emak bapaknya. Nah, ketika gue berada sama anak gue, itu yang gue lakuin adalah gue kasih buku ke dia, tapi bukan gue suruh baca atau gue suruh tulis, enggak. Guanya yang nulis dan gue baca. Biar si anak gue itu ngelihat gitu. Awalnya ya, tapi alhamdulillah kesininya ketika dia gue ajak ke tukang mainan, waduh gue dengan sombongnya ke tetangga atau saudara, anak gue mah nggak mau mainan, maunya buku. Kata orang-orang nggak mungkin, ntar juga mau mainan. Dari situ gue merasa terpacu lagi, masa sih gitu kan? Karena pola yang pertama udah gue terapi nih, bahwa anak gue itu emang gak gue kasih mainan, gue kasih buku. Sampai akhirnya, betul Pak, anak gue itu gue ajak ke toko mainan, gue suruh beli mobilan, nggak mau robot, nggak mau, milihnya apa? Buku sama pulpen. Paling banter dia pilih angka atau alfabet. Oke, nih ya. Menurut lu gimana? Nih, gue kasih tahu. Kalau lo mau pingin tahu pembelajaran lo berhasil apa tidak, lo bawa ke lingkungan sosial. Bisa nggak dia berada dalam tata tertib? Misalnya ini contoh nih, lo bawa nih ke minimarket nih ya, lo bawa. Kalau dia gerasak gerusuk, aduh, goyang lagi nih, gue saking semangatnya. Kalau dia gerasak gerusuk, berarti pembelajaran lo nggak berhasil. Gerasak gerusuk tuh, lo tahu kan yang anak-anak, gue tuh kalau ketemu di minimarket tuh anak-anak tuh suka ngambil. Itu pertanyaan yang bagus buat gue. Jadi setahu gue, di mana-mana anak kecil itu pasti melewati tahap tantrum. Nah, itu yang gue maksud. Enggak, yakin. Nih, no pegang omongan gue, enggak apa nih? Enggak. Pernyataan itu salah. Gue berani bilang salah. Dulu. Jadi hati dulu. Taruh nih. Banyak ahli pun bilang bahwa anak itu harus melewati fase tantrum. Tidak. Enggak. Itu tadi karena frame-nya. Tahu nggak tantrum itu apa? Karena frame-nya. Enggak gini. Sederhanain aja deh. Tantrum itu apa? Nih, bahasa sederhana aja gitu. Tantrum itu adalah gue bilangnya nih, gue bilangin ya. Enter dulu. Lu udah gue kasih buku gue kan? Lu ada. Udah. Itu namanya kalau bahasa gue itu abnormal dari emosi anak. Bahasa sederhananya. Dianalogikan lah. Digambarkan tantrum itu apa gitu. Biar gue juga seperti ini. Iya betul. Soalnya tantrum yang gue tahu takutnya salah persepsi gitu, salah beda pendapat gitu. Emosi yang nggak terkendali. Contoh spesifiknya. Contoh, dia minta sesuatu,
Kalau nggak diturutin dia bergolak. Bergolaknya? Marah. Kalau yang parah tuh yang guling-gulingan. Nah, orang-orang pada bilang anak-anak itu pasti melewati itu. Masa tantrum ya? Enggak ya? Enggak mesti ya? Enggak mesti. Tapi sorry, kalau misalkan ya memang sih anak gua kadang seperti itu, tapi gue sebagai orang tua, gua hanya cuman kalau istilahnya gue cuekin. Contoh nih, dia minta susu, ayah aku mau susu misalkan, gue cuekin tuh, dia nangis tuh, tapi lama-lama salah ya? Lu salah. Dia kalau minta jangan lu cuekin. Cuman dia sebatas nangis loh. Iya, maksud gua gini, sebatas itu wajar, itu kita boleh menuhin gitu. Tapi kalau permintaan itu nggak wajar, nah terus tiba-tiba dia uring-uringan tuh. Nah itu yang disebut dengan tantrum. Uring-uringan, abnormalitas. Gue bilang abnormalitas. Berarti kalau kayak anak gue nih, dia cuma minta es krim, dia cuma minta susu, dia cuma minta apa ya istilahnya, cuma minta kayak buku, itu bukan termasuk tantrum. Dia nggak, terus lo nggak nurutin gitu. Nah kecuali gini, dia minta es krim, dia lagi sakit. Oh enggak. Nah itu baru lain cerita. Terus dia tiba-tiba wah. Oh enggak. Alhamdulillah sih anak gue nggak sampai segitunya. Mungkin teman-teman yang di sana mungkin mengalami. Nah itu yang gue maksud. Berarti kan nggak semuanya. Berarti anak gue nggak termasuk tantrum. Enggak. Karena kalau udah tantrum itu ciri-ciri. Taruh. Berarti anak gue tuh nggak tantrum ya? Gimana orang tuanya sih? Lu ganti deh. Iya benar. Jadi iya istilahnya gue tuh menerapkan pola kepada anak gue tuh di on the track-nya gitu. Iya itu jadi gini. Gue jelasin dari awal ya. Ciri-ciri tantrum adalah ketika anak meminta sesuatu, ya kan uring-uringan. Ya kan orang tua tuh nggak selamanya tuh, ya kalau gue bilang bisalah memberikan hal itu. Iya. Ya kan. Kalau dia tantrum dia nggak mau ngerti hal itu. Nggak mau ngerti. Dia lagi sakit dia minta es krim, gitu kan? Karena kamu kan lagi sakit, nah misalnya begitu nih. Nah kalau tantrum itu ya enggak. Dia nggak memperdulikan hal itu. Tapi kalau misalnya, sorry gue potong, kalau anak itu nangis ditanya, kamu apa? Aku mau mama baru atau aku mau papa baru itu gimana? Itu anak lu ya? Enggak. Tetangga. Itu apa lu ya? Lanjut. Enggak ini. Jadi nggak serius ya? Gue jadi lupa. Kalau mau serius, dulu. Bukan di YouTube. Ya gue ntar. Tadi gue lupa gue. Tantrum. Oh tantrum. Intinya tantrum itu dikarenakan frekuensi orang tua. Nih, kalau orang tua sering ribut di depan anak, otomatis pasti anaknya bakal tantrum. Itu pasti. Nah itu yang gue lakuin ketika gue bohong lah ya, namanya rumah tangga. Gue yakin lu juga sering berantem. Ya gue yakin sih. Ini baru keyakinan gue. Nih, sekarang gue yang sombong nih. Iya. Gue bukan berantem. Gue bilang gesekan gak enak nanti ya. Jadi bikin pulang kalau bilang gesekan. Kalau gesekan biasanya ada celana yang sempit ntar. Ya handphone gesek-gesek kan sempit terus. Oh iya. Tadi gue waktu mau ngomong gitu lu udah ngelarang. Sekarang ternyata lu yang bocor lu ya. Nih. Gue nggak mau bilang gue berantem sama istri gue. Berarti belum pernah berantem sama istri? Bukan berantem tapi lebih kepada silang pendapat. Nah, iya itu. Beda pendapat. Kalau berantem itu beneran berantem Pak. Dan gue pernah ngeliat langsung. Pernah. Ada. Suami istri yang cuma gara-gara hal kecil gitu. Itu ada kejadian dan biasanya anaknya memang tantrum. Tantrum. Jadi tantrum berkaca sama orang tua ya. Frekuensi. Pertama karena frekuensi di rumahnya tuh wah. Apalagi bisa di rumah lo tuh rame. Ada sepupu, ada saudara-saudara. Itu kecenderungan tantrum lebih tinggi. Itu makanya kalau orang dulu bilang itu benar. Begitu lo nikah, lo keluar dari rumah, bikin kehidupan lo sendiri. Kenapa? Lo bisa mengatur. Itu benar. Karena sebenarnya salah satunya adalah itu mencegah hal itu. Betul sih. Kalau gak kayak gitu ya. Itu tantrum tuh begitu. Intinya, gue bahas abnormal gimana ya? Abnormal itu pokoknya emosinya kurang baik. Karena frekuensi. Emosi yang nggak terkontrol kali ya? Nggak terkontrol. Dia kalau udah minta sesuatu tuh. Ya makanya gue juga apresiasi sama istri gue yang sekarang gitu kan. Yang sekarang Pak. Selamanya. Jangan dipotong yang sekarang dan dulu dan sekarang gitu. Yang sekarang dia ngerti bagaimana mempola anak
supaya bisa mengerti orang tuanya gitu kan. Artinya ketika saya ada crash sama orang tua, sama bini, sama istri, itu kita nggak di depan anak gitu. Itu beneran tuh? Apa cuma karena di channel ini nih lagi di syuting nih? Oh enggak. Gua jamin ini real. Gua kalau curhat ya curhat gitu kan. Jadi istri gue tuh emang satu frekuensi dengan gua gitu. Iya. Jadi kita istilahnya tahu teorinya gitu. Tapi banyak sih, gue juga kadang bingung sama orang-orang yang di luar sana, alah nggak usah teori gitu kan, gue mau hasilnya aja, gue mau prakteknya aja. Menurut gue itu salah sih. Kalau lu mau hasil yang bagus, berarti secara teori lu harus tahu gitu kan. Iya, kalau menurut gue. Ya, oke gini aja deh, gue kasih semacam alat ukur. Pokoknya satu, ciri-ciri lu berhasil, anak lu nggak tantrum. Iya. Satu. Yang kedua, dia bisa belajar sesuai dengan tahap umurnya. Gitu ya. Anak lo sekarang katanya bisa nulis, bisa segala macam. Iya, kalau menurut gua, kalau dia udah di atas itu, tidak seperti anak seusianya, sebayanya ya, yang kayak gitu, itu bagus gitu. Tapi kembali lagi, nanti ini masih panjang nih, sama kayak anak lo juga masih panjang. Betul. Bos. Masih panjang. Lo lihat nanti di sekolah bagaimana. Bisa nggak ngikutin apa yang terjadi di sekolah, di lingkungan sekolah. Karena paling gampang begitu. Nih, misalnya nanti lo bawa ke minimarket, kalau dia ngambil, wah, lo tahu sendiri, larinya, ya kan? Pada lari di lorong tuh di minimarket tuh, nah itu udah ketahuan tuh. Tantrum. Udah, ya, bukan tantrum, bukan. Oh, artinya dia mengukur keberhasilan orang tua, gitu. Nah kalau bukan berarti gue menganggap hal itu jelek kepada anak. Tidak, dia belum paham. Ya kan? Dia lari di lorong itu belum paham. Jadi gini Pak, gue sih nyimpulin anak itu ibaratnya mirroring kita lah ya. Apa tuh mirroring? Mirroring tuh kayak bayangan kita gitu. Maksudnya kalau kitanya baik ya insya Allah orangnya baik gitu kan. Kalau lingkungannya baik ya baik juga gitu kan. Iya memang begitu. Mirroring ya. Bahasa mirroring itu bahasa apa ya? Mirroring tuh cermin kan mirroring. Cermin. Jadi ya lu kalau mau lihat anak, misalkan lu mau ngelihat atasan gitu kan, lu lihat anak buahnya. Iya. Itu kan cerminan. Iya. Jadi kalau gue pengen lihat anaknya, bapaknya kan. Oh, jelas lah. Iya itu jelas. Jadi ini acara kesombongan ya. Bukan kesombongan. Sekali lagi, gue mau viewer gue itu nonton Gerasak Gerusuk Podcast. Intinya dia udah nggak gerasak gerusuk lagi setelah nonton podcast ini, dan gue mau viewer gue udah ngabisin kuota, gue mau dia dapat sesuatu di konten gerasak gerusuk ini. Intinya adalah satu, betul yang tadi lo katakan bahwa memang kita harus framing. Pertama gini dah, yaudah paling gampang gini, keberhasilan anak pertama satu, lo jangan masuk kepada wilayah golden age-nya. Udah nggak usah dipakai lah. Tapi yang lo harus tahu adalah dari 0 sampai 5 itu anak akan kesempatan lo untuk bisa mengajarkan. Begitu dia masuk sekolah, udah dia akan mengikuti terpengaruh dari lingkungan dan temennya. Pengaruh teman sebaya itu lebih besar dibandingkan orang tua nih. Nih dengerin kata-kata gue nih. Nih itu satu. Yang kedua, dalam kondisi sekarang lo masih di rumah nih dengan anak lo nih ya, yang usia 3 tahun. Lo coba cek satu, perilakunya ketika di luar lingkungan rumah. Iya. Yang kedua adalah dia bisa beretika dimanapun dia berada. Iya. Ya. Jadi misalnya gini, ini tempat makan nih, dia harus bisa beretika di mana dia makan. Iya. Tempat dia makan nih kan, bukan dia lari-lari, tapi dia makan. Kemudian yang ketiga, supaya paham juga bahwa anak itu bawa harta sampai kita nih bawa harta sampai mati. Itu nama baik. Ya, nanti lanjutannya buku gue tebel kan. Iya. Ya, nanti gue bawa deh buku lo. Entah maksud gue gini, bahasnya masih panjang, iya. Masih panjang. Jadi kalau ngomongin parenting nih, ya nggak apa-apa, gue juga boleh sombong kan. Ya wajar, gue salut lu sombong tapi punya karya. Iya, sedap. Ada yang sombong tapi nggak punya karya, punya karyo.